baru di kancah musik dangdut tanah air. Namun sebagai pendatang baru, niatnya tak main-main. Setelah memiliki single pertama berjudul Gara-Gara Twitter, ia mencoba memperkenalkan single kedua. Tidak tanggung-tanggung, lagu ini khusus diciptakan spesial oleh Vicky Prasetyo yang berkolaborasi dengan Dian Gindas. Aku sekarang lagi mau rilis single kedua aku, judulnya Digoyang Lagi. Ini lagunya sebenarnya ya tentang goyangan ya, seorang perempuan, terus ada cowok yang aku panggil abang, dia ngelirik, curi-curi pandang gitu. Untuk pencipta lagunya ini Vicky Prasetyo dia berkolaborasi dengan dengan Dian Gindas. Ditemui di sekitar daerah Kuningan beberapa waktu yang lalu, penyanyi mungil ini menjelaskan bahwa lagu ini hadiah dari Vicky Prasetyo karena hasil dari hubungan spesialnya bertahun-tahun dengan Vicky. Namun Syifa tegaskan hubungan yang ia lakukan bukanlah asmara, tapi murni pertemanan. Baik susah maupun senang, sampai waktu Vicky di penjara pun, Syifa waktu itu sering menjenguk. Ditanya tentang potensi hubungannya akan berlanjut ke asmara, Syifa menyerahkan semuanya pada waktu. Tapi ia tak menampik. Dimas Aditya tentu sudah piawai, namun sampai saat ini dirinya masih selalu mengasah bakatnya tersebut, yakni dengan menjajal peran-peran yang beragam. Saat ini dirinya pun bermain situasi komedi atau sitkom Saya Terima Nikahnya yang tayang di Net TV. Dimas mengaku sejak bermain sitkom tersebut, dirinya memiliki fans yang sangat variatif, di mana sekarang ini banyak anak-anak kecil yang menjadi penggemarnya. Fans variatif sih sekarang, mulai sampai anak-anak, ibu-ibu. Karena gue juga nggak tahu, gue kaget dengan banyak sekali anak-anak sekarang yang minta foto sama gue karena mereka tahu dengan karakter yang gue mainin di sitkom ini gitu. Mereka suka gitu. Memiliki fans yang bervariatif dari mulai anak kecil, remaja sampai orang dewasa membuat Dimas Aditya semakin bersemangat dalam berkarir. Ia pun mengaku sangat senang dan berharap ke depannya semakin banyak memiliki penggemar. Menyenangkan sih, jadi gue ngikutin flow-nya aja. Mudah-mudahan sih orang-orang yang ngerti nanti, oh ternyata dia bisa bermain di beberapa karakter ya gitu. Nanti bisa gue harus berperan sebagai orang yang baru lagi, mungkin nanti akan ada lagi mungkin yang suka sama gue gitu. Penonton akan terus bertambah gitu loh. Seperti itulah gambaran kebahagiaan rumah tangga komedian Sule di tengah maraknya kasus perceraian di kalangan selebritis. Ya, komunikasi dan pengertian menjadi salah satu kunci keharmonisan pernikahan Sule dan Lina yang kini telah dikaruniai 4 orang anak. Rizky Febian Adriansyah Sutisna, Putri Delina Adriani Sutisna, Rizwan Adriansyah Sutisna, dan Ferdinand Adriansyah Sutisna. Kepada keempat anaknya pula, pemilik nama asli Enti Sutisna itu menaruh sikap saling pengertian dan percaya dengan membebaskan kegiatan buah hatinya, termasuk mengizinkan si sulung Rizky berkarir di dunia hiburan. Kalau saya silakan lah, yang penting sekolah nggak ditinggalin, itu tetaplah sekolah. Dia juga kan pengen ke IKJ, sebentar lagi juga. Saya tanya, saya juga nggak tahu IKJ di mana, saya bilang terserah lah gitu. Yang penting selama anak-anak saya berjalan di dalam aturan yang benar, silakan. Saya tidak pernah memarahi anak saya mau ngapain-ngapain juga. Bisa ditanyalah sama anak saya. Ayah pernah marah sama kamu? Belum pernah. Ayah pernah marah sama kamu? Belum pernah. Jarang pulang ya? Jarang pulang. Kan Sabtu saya di rumah. Sabtu di rumah. Kalau libur saya sempetin, apalagi sekarang kalau ada di rumah kita syuting bareng-bareng karena anak-anak juga minta syuting gitu kan. Kebetulan saya juga punya YouTube channel, jadi pemainnya anak-anak saya semuanya ya. Sule Channel, promosi sekalian. Itu. Jadi di rumah aja syuting, anak saya nyanyi. Kadang-kadang dia jadi sutradara, dia yang edit gitu. Kita bareng-bareng aja, seru lah. Gitu. Kecuali Iki, kalau Iki kan udah sibuk banget saat ini, udah susah untuk bertemu. Ya saya juga ngerasain lah, dulu juga kan kalau saya jarang pulang ke rumah berarti apa yang dirasakan oleh saya sama yang dirasakan oleh Iki gitu. Dia lebih ke protektif lah, maksudnya lebih ke apa ya,
Terus Iki tuh belum pulang jam segini gitu. Jadi saya yang bagian ketelannya akan pada kenal semua ya. Iki pulang nih sekolah besok. Oh iya pulang gitu. Tapi kan anaknya Iki kan udah pulang jam 10 itu, nongkrong dulu. Nah saya juga nggak bisa marah kan. Nongkrong anak muda masa dilarang-larang. Ya kan? Kalau ditekan kan nantinya malah susulumputan. Ya kan? Ngumpet-ngumpet. Biarin aja yang penting jalannya benar. Ini bawel kan bawel. Bisa dibilang Rizky adalah penerus karir sang ayah sebagai artis. Perjalanan karirnya bahkan mencapai puncak kesuksesan lantaran telah membintangi sejumlah program acara di televisi. Tentang aktivitas Rizky yang semakin padat itu, Sule dan Lina sang istri tak pernah membatasi, justru memberikan dukungan penuh kepada sang buah hati. Lantas benarkah kesuksesan yang berhasil dicapai Rizky membuat Sule mengantar anak keduanya menjadi penyanyi profesional? Kalau masalah itu mah saya mah setuju aja dari dulu juga, malah saya orang yang paling mendukung dalam karir Iki gitu kan. Cuman ya itulah yang namanya kan, kalau saya kan tidak tahu sampai sejauh mana yang namanya dunia entertain kan gitu, bapaknya yang lebih tahu gitu kan. Nah ini suka ada perdebatan dalam hal itu gitu. Ya sekecil semacam jam kerja gitu kan. Dia kan tidak sekuat bapaknya, misalnya kalau dari pagi sampai pagi lagi gitu kan, fisik dan staminanya. Nah kalau Iki gitu kan, nah kan yang namanya seorang emak kan pasti yang namanya setiap hari tahu makan minumnya seperti apa. Terus di lokasi kita juga nggak tahu makannya kayak gimana. Nah akhirnya yang jadi perdebatan itu, kalau udah lewat dari jam 10, jam 11 dilihat Iki belum pulang, ini yang kena marahnya. Itu Iki cek job segini belum pulang. Udah biasa sih. Lebih ke protektif. Beberapa kota disambangi selain berbelanja, Shay juga memacu adrenalin dengan naik balon udara. Dan tak kalah seru dalam liburan itu, Shay mengajak warga Australia yang ditemuinya di jalanan untuk goyang jigo bersama. Semuanya terlihat fantastis seperti berikut ini. Halo Shay. Hey, what's up? Jam 7 pagi kita udah nyampe Australia. Abis itu hampir nggak lunch. Nyong iyo i. Kenapa? Kita dikasih a game that we had to win. Coba belanja gimana? Bagusnya? Oh, I'm just looking out the snow. Here's the lady. I know the lady. Yo bro, gue nggak tahu kita sekarang di mana yo. Tapi ini rumput-rumput nggak jelas, baunya bau ikan. Dan di belakang apa ini? Apa? Saya tanya apa? Did you bring your passport? Oh no! Hey guys, please be careful with your cameras. Don't drop it. Yeah. Please take it from this inside. Be very, very careful. The Gold Coast, the ocean. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah, great. Can we try it again? Alright, one more time and then we're gonna shoot it all, alright? Okay, music please! Guys, ready? 1, 2, 3, go! Kita goyang Diko, jangan cuma kepo. Kita goyang 25, 25. Kita goyang 25, 25. Di Brisbane, Shay menikmati sensasi naik kapal pesiar untuk melihat ikan paus di tengah lautan. Selain mendapatkan penjelasan dari kapten kapal tentang perkembangan ikan paus di Australia, Shay juga ikut menyaksikan atraksi ikan paus yang menawan. Informasi yang kita dikasih dari kaptennya, kapten di atas dia pakai mikrofon, dia ngomong ke kita semua dari di dalam dan di luar semua bisa dengar sedikit tentang fakta paus gitu loh. All the facts about whales and what whales do di bawah laut, dan dari apa yang kita bisa lihat interaksi mereka seperti apa yang kita bisa lihat seperti tail flipping ya kan, itu dijelasin. Tuh.
Humpbacks are pretty curious animals. They're very intelligent. And, it is often the case that they come up. Dan bagi Shay yang sukar dilupakan dalam liburannya 6 hari di Australia adalah menikmati serunya bermain pasir di pinggir pantai dan jalan-jalan ke Taman Nasional Australia. National Park nih, park yang nasional. Taman Nasional. Tadi mau ikutan juga. Nasional di case ini adalah Australia. So kita di Taman Nasional Australia di Pantai Emas. Beberapa kota disambangi. Selain berbelanja, Shay juga memacu adrenalin dengan naik balon udara. Dan tak kalah seru dalam liburan itu, Shay mengajak warga Australia yang ditemuinya di jalanan untuk goyang jigo bersama. Semuanya terlihat fantastis seperti berikut ini. Hello, say. Hey, what's up? Jam 7 pagi kita udah nyampe Australia. Abis itu hampir nggak lunch. Nyong iyo i. Kenapa? Kita dikasih a game that we had to win. Coba belanja gimana? Bagusnya? Oh, I'm just looking at the store. Here's the lady. I know the lady. Yo bro, gue nggak tahu kita sekarang di mana yo. Tapi ini rumput-rumput nggak jelas, baunya bau ikan. Dan di belakang apa ini? Apa? Saya tanya apa? Did you bring your passport? Oh no! Oh my god. Hey guys, please be careful with your cameras. Don't drop it. Yeah. Please take it from this inside. Be very, very careful. The Gold Coast, the ocean. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. That's great. Yeah, great. Come on. Can we try it again? Alright, one more time and then we're gonna shoot it all, alright? Okay, music please. Guys, ready? 1, 2, 3, go! Kita goyang Diko, jangan cuma kepo. Kita goyang 25, 25. Kita goyang 25, 25. Di Brisbane, Shay menikmati sensasi naik kapal pesiar untuk melihat ikan paus di tengah lautan. Selain mendapatkan penjelasan dari kapten kapal tentang perkembangan ikan paus di Australia, Shay juga ikut menyaksikan atraksi ikan paus yang menawan. Informasi yang kita dikasih dari kaptennya, kapten di atas dia pakai mikrofon, dia ngomong ke kita semua dari di dalam dan di luar semua bisa dengar sedikit tentang fakta paus gitu loh. All the facts about whales and what whales do di bawah laut dan dari apa yang kita bisa lihat interaksi mereka seperti apa yang kita bisa lihat seperti tail flipping ya kan, itu dijelasin. Tuh. Humpbacks are pretty curious animals. They're very intelligent. And, it is often the case that they come up. Dan bagi Shay yang sukar dilupakan dalam liburannya 6 hari di Australia adalah menikmati serunya bermain pasir di pinggir pantai dan jalan-jalan ke Taman Nasional Australia. National Park nih, park yang nasional. Taman Nasional. Tadi mau ikutan juga. Nasional di case ini adalah Australia. So kita di Taman Nasional Australia di
Pantai Amas.